Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnil Afdani Saputra. Nomor induk mahasiswa 2050998 dari Prodi Prakamedis dengan mata kuliah Pendidikan Kepribadian dan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pembimbing Bapak Puswo Wardoyo SPD MPD dengan tujuannya pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan sekolah dasar. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang berisi tentang anti korupsi dalam ilmu pengetahuan sekolah dasar. Apa sih itu korupsi sendiri? Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Karsona, 2013. Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor, domestik maupun asing, memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis siswa. Diharapkan melalui pendidikan mengenai anti korupsi sejak dini dapat menciptakan anak yang memiliki kepribadian lebih mawas diri, sehingga ketika saatnya terjun ke masyarakat, anak tidak lagi mudah terpengaruh dan memiliki pengetahuan yang cukup dan benar mengenai anti korupsi. Setidaknya terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini. Pertama, untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. Kedua adalah, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Sejauh ini permasalahan korupsi menjadi topik yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah karena masih banyaknya pemberitaan di media-media sosial tentang korupsi. Maka dengan itu pendidikan anti korupsi ini sangat penting disampaikan oleh pendidik. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan bisa mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas sejak usia dini. Peran pendidikan dalam pencegahan tindak korupsi sangat tepat diintegrasikan dalam domain kognitif, pengetahuan afektif, sikap dan psikomotor, keterampilan. Ada 18 karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik, yakni cinta damai, peduli sosial, tanggung jawab, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, dan semangat kebangsaan. Karakter-karakter tersebut merupakan kekuatan yang dapat dikembangkan dalam diri siswa untuk meredam potensi tumbuhnya korupsi. Karakter anti korupsi tersebut dikembangkan sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan karakter, yakni menanamkan kebiasaan, habituation, tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan nilai yang baik, serta biasa melakukannya. Pendidikan karakter anti korupsi, yang baik harus melibatkan bukan saja aspek moral knowing, akan tetapi juga loving good, moral feeling, dan moral action. Berdasarkan hasil analisis penelitian kepustakaan diketahui bahwa model pendidikan anti korupsi dapat dikembangkan yaitu melalui metode demokrasi, pencarian bersama, metode keteladanan, metode live-in yang cocok untuk mengembangkan kompetensi dasar siswa agar memiliki integritas yang tinggi adalah dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Sumber belajar yang cocok untuk mendukung kegiatan pembelajaran adalah lingkungan alamiah dan sosial budaya, buku-buku pelajaran dan buku teks, audio visual, dan internet adalah berupa kegiatan seperti memberikan soal tentang nilai-nilai anti korupsi. Perlu adanya sistem penilaian yang cocok untuk mengembangkan kompetensi dasar siswa adalah penilaian non-tes, kinerja, sikap, portofolio, produk dan penilaian dengan tes menggunakan model konseptual pembelajaran meliputi 5 tahapan yaitu 1. Kegiatan awal. 2. Eksplorasi, penyelidikan dari berbagai perspektif.
3. Elaborasi, 4. Konfirmasi, dan 5. Kegiatan akhir. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan cara menerapkan model pendidikan anti korupsi di sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan berintegritas sejak dini. Nah teman-teman, materi tentang anti korupsi ini sudah selesai. Diharapkan teman-teman paham betul mengapa pendidikan korupsi ini sangatlah penting di kemudian hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.